Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Rahayu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iko Manggunawan SPT. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 dari LPTK Universitas Negeri Malang. Saya mengajar di SMK Negeri 6 Bau-Bau, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan PPL 2 Aksi 2 di kelas 11 Agribisnis Ternak Unggas, mata pelajaran pembibitan ternak unggas dengan materi identifikasi penyakit pada ternak unggas melalui praktikum bedah bangkai. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah project based learning dengan media PowerPoint, bahan ajar, dan video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, siswa diharapkan dapat mendiagnosa penyakit yang menyerang ternak unggas melalui pengamatan organ dalam tubuh ternak seperti organ pencernaan, organ pernapasan, dan organ lainnya di dalam tubuh ternak. Setelah pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat membandingkan hasil identifikasi pengamatan dari luar tubuh ternak dengan pengamatan organ dalam tubuh ternak, kemudian mengunggah hasil dokumentasi proyek mereka di media sosial sehingga dapat berguna bagi masyarakat. Selamat menyaksikan. Siap. 1, 2, 3. Selamat pagi. Ya, selamat siang Iya, Pak. Siap. 4. Bagaimana kabar hari ini? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, salam Rahayu untuk kita semua. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa dulu teman-temannya. Ya, Pak. Marilah teman-teman kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Alif. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Jadi sebelum kita masuk proses pembelajaran, Pak Guru absen dulu. Kira-kira siapa yang hadir, tidak hadir? Semua. Semua hadir ya? Ya. Iya, semua hadir. Bagus. Jadi kita lanjut pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan. Jadi pada pertemuan ini tujuannya apa? Kalian bisa mengidentifikasi penyakit melalui pengamatan organ dalamnya. Tadi pertemuan kemarin itu kita sudah melakukan pengamatan dari luarnya. Sekarang kita mengamati di organ dalamnya. Nanti kalian melakukan pembandingan di situ. Apakah kita sudah menentukan, misalnya yang pertemuan kemarin itu kita menentukan penyakit dengan pengamatan luar, kita bandingkan apakah betul dengan kita mengamati organ dalamnya itu diagnosanya kita. Misalnya kita pengamatan luar, kita sudah menentukan penyakit ND misalnya, atau CRD atau kolera, dengan pengamatan dari ciri-cirinya semua. Sekarang kita bandingkan bagaimana dengan organ dalamnya. Akan terjadi nanti perubahan, antara pengamatan organ dalam sama organ luar itu yang kita. Jadi ini prosedur melakukan nekropsi dia benda bangkai. Yang pertama itu melakukan pemeriksaan secara patologik dengan tanpa atau bantuan pemeriksaan laboratorium lainnya.
ya dengan cara pengamatan nih tanpa bantuan laboratorium. Itu. Yang pertama itu sebelum kita melakukan ini proses bedah bangkai ini, yang pertama itu yang kita harus tentukan ini memperoleh informasi tentang sejarah riwayat ini, sejarahnya atau riwayat penyakit pada ternak itu. Tadi kan kami sudah melakukan pada peneluan kemarin pengamatan dari luarnya, ya itu termasuk sejarahnya ini. Ya, sejarahnya itu dia terkena penyakit CRD, itu sejarahnya. Itu sudah poin 1, sudah kalian sudah penuhi. Pemeriksaan eksternal. Apa itu pemeriksaan eksternal? Bagian luar tubuhnya, diperiksa. Itu. Terus kegiatan berikutnya membuka bagian tubuh. Sebentar Pak Guru tuntun dengan videonya. Yang keempat, melepaskan organ untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi masing-masing organ itu nanti dilepaskan ya? Dilepaskan dia. Nanti Pak Guru tuntun dengan video sama SOP-nya. Pemeriksaan organ yang telah dikeluarkan. Jadi organ itu, misalnya organ pencernaannya atau pernapasannya, ya, itu setelah dikeluarkan baru dilakukan pemeriksaan itu. Terus berikutnya itu menulis laporan. Laporannya nanti, ya kan, laporan nanti yang kalian buat itu kan seperti pertemuan kemarin Pak Guru bagikan LKPD-nya. Laporannya itu mencakup hasil pengamatannya kalian. Pengamatan apa misalnya? Oh, pada organ pencernaannya ini terjadi perubahan seperti ini, misalnya. Yang pertama itu perubahan apa yang kalian lihat? Perubahan bau. Ayam yang sakit jelas baunya busuk, lain. Terus perubahan warna. Warnanya dia menghitam, membiru. Gitu. Terus pengamatan tentang parasitnya. Parasit itu misalnya kalau ada cacingnya pada ususnya, ada mikroorganisme penumpang di situ. Terus perubahan bentuknya. Bentuknya itu kayak apa? Dia terjadi bintik-bintik, itu. Bentuknya tidak normal, itu hatinya kecil atau limfanya besar, itu. Atau kelenjar pencernaannya itu bagaimana? Apakah terjadi penyumbatan lendir atau apa? Kalian bisa identifikasi di situ nanti. Kalian tuangkan di hasil pengamatan dalam bentuk laporan. Itu ada yang tidak dipahami di sini? Ada yang bertanya? Silakan. Bertanya. Ale? Ya, Pak. Ya. Apa perbedaan penentuan penyakit dengan cara pengamatan di luar dibandingkan dengan penentuan penyakit dengan cara di bedah? Iya. Bagus sekali. Luar biasa. Kita beri aplaus dulu. Ya. Jadi perbedaan itu terjadi perbedaan. Biasanya penyakit yang disebabkan oleh bakteri itu lebih banyak menyerang pada organ dalam. Jadi ada namanya penyakit komplikasi. Pernah dengar penyakit komplikasi? Terkadang apa yang kita amati dari luar, ya kan? Kita sudah diagnosa dari luar, akan berbeda nanti hasilnya pada pengamatan organ dalamnya. Itu yang utama. Jadi pengamatan organ dalam itu akan jadi pembanding hasil yang kita dapat dari pengamatan luar. Itu sangat berbeda. Ada penyakit yang tidak bisa kita lihat dengan pengamatan luar, ada juga penyakit yang tidak bisa kita lihat dari organ dalam, kayak cacing itu, perubahan bentuk hati itu, usus, tidak bisa kita lihat dengan pengamatan luar. Bisa dipahami?
Bisa ya? Ya, kita masuk di videonya. Dulu coba kita rekam videonya. Pertama itu persiapan alat dan bahannya. Ini penggunaan APD namanya. Apa itu? Alat pelindung diri. Perhatikan video ini. Nanti kalian akan membuat juga video seperti ini. Prosesnya semua. Tadi kita sudah melakukan penayangan video tentang melakukan bedah bangkai, necropsy ya. Ya. Berikutnya kita menyusun jadwalnya. Jadwal ini kita bagi dulu dengan kelompok. Kita bagi kelompok. Jadi 2 kelompok saja ya. Kalian bergerak dulu. Masuk dulu kursinya, mejanya. Kita bagi 2 kelompok. Silakan. Ya. Ayo, atur dulu. 2 kelompok. Jadi kelompok pertama itu diketuai dari Valdi, kelompok kedua Arlin. Ya, jadi kita terbagi atas 2 kelompok di pembelajaran kali ini. Jadi sebelum kita mulai praktikum, kita akan menyusun jadwalnya dulu jadwal praktikumnya. Jadwal praktikum itu setelah kalian mengamati video tadi, itu jadwalnya. Kalian susun. Kalian susun langkah-langkah melakukan deskripsi itu. Misalnya kegiatan pertama apa? Dari penyiapan bahan, alatnya. Kalian susun dulu, kalian tulis. Nanti Pak Guru pilih. Jadwal yang kita susun itu yang pertama itu langkah 1, memperoleh informasi tentang sejarah riwayat dari penyakit itu. Sejarah penyakitnya itu dulu kalian. Kemudian melakukan pemeriksaan eksternalnya, riwayatnya, usianya berapa, jenis kelaminnya, keturunan, gejala klinis. Gejala klinis itu apa? Gejala yang nampak dengan pengamatan, dari luar, eksternal dengan mata. Itu. Riwayat perawatan, apakah sudah pernah diobati atau bagaimana? Kalian susun jadwalnya itu. Langkah 2-nya ini pemeriksaan selaput lendir kayak di video tadi. Bisa. Kegiatan proyek ini kalian selain kalian melakukan pengamatan, ya kan? Selain kalian melakukan pengamatan, kalian juga melakukan video Ada video nanti tentang melakukan ini bedah bangkai ini, kalian akan upload nanti di YouTube. Ya. Ini proyek hasil dari karyanya kalian. Selain melakukan pengamatan ini, pengamatan itu nanti kalian diskusikan ya. Bisa. Nanti pembasahan ayam. Bagus banget. Direndam di dalam air, berisi sabun agar bulunya tidak berantakan. Bisa jatuh dulu. harus ke di sini saya. Iya, sini.
Jadi kameranya tidak bisa turun-turun kau karena kau pegang. Tidak ada ininya. Ayo silakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil di video kalian jelaskan dan iya dibuka dulu tulang dadanya. Ayo termasuk di zoom ya. Ya, sebelum Oke saja. pembedahan ayam harus dicelupkan di air. Pemotongan dilakukan hati-hati agar tidak mengenai empedu. Iqbal nih. Untungan hati dengan hati-hati, karena hati harus dihati-hatikan. Empedu harus tidak boleh terkena empedu agar tidak mengotori organ lain. Ada kertas RKPD yang pertama itu kalian robek untuk meletakkan itu organnya. Hati-hati dalam bagian empedu agar tidak rusak, agar tidak mengotori organ. Jadi kau jelaskan apa yang dia mau. Boloknya lepas. Ini pakai kater, tulang ini. Kalian catat nih pengamatannya apa? Kater aja. Iya. Buka saja. Bisa. Wah. Zoom otakmu. Irma, zoom otakmu. Iya. Kalian lihat nih di situ. Itu usus 12 jari namanya. Otak. Kalian belah ususnya, apakah ada cacing, ada mikroorganisme apa? Dari sini. Mengetahui apakah ada bakteri atau penyakit, sumber penyakit yang ada di dalam usus. Mantap. Bajunya kau potong sekali. Memang sambil Paling licin nih. Itu saja kau lihat Iqmal, sampai di situ saja apa perubahannya. Kalau belum dapat, Lihat saja. Kalau ini adalah Pemotongan apa ini? itu terakhir dapat ini. Hasil pemotongan Karena giza. tidak ada bercak-bercak darah yang dia dari perubahan bentuknya, ada bintik-bintik apa. tidak ada, Pak. Iya, berarti. Jadi setelah kalian melakukan pengamatan tadi, praktikum, kalian tulis pengamatan apa yang kalian dapat tadi. Kalian tulis di LKPD, misalnya saluran pencernaannya ini terjadi perubahan ini. Habis itu kalian simpulkan ternyata ayam ini sakit ini. Misalnya kan setelah dilakukan pengamatan hatinya, ada terjadi perubahan warna, ada bintik-bintik putihnya, ususnya juga ada perubahan di situ, tidak normal ya, tidak mulus. Ototnya, dagingnya bagaimana, otaknya, ini gizarnya, semua kalian tulis. Jadi habis itu kalian simpulkan ayam ini, kami simpulkan terkena penyakit CFD misalnya setelah melakukan atau penyakit kolera kah dari pengamatan saluran pencernaannya. Bisa dipahami semua? Hah? Ya, tulis dulu, tulis. Habis itu kita diskusikan lagi masing-masing kelompok, presentasikan itu hasil pengamatan. Ya. Kalian sudah tulis semua hasil pengamatannya kalian dari proses bedah bangkai tadi, praktek bedah bangkai. Kita mulai diskusinya. Jadi masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pengamatannya tadi.
apa yang kalian amati. Kalian presentasikan, nanti ada kelompok lain lagi yang menanggapi. Kan tidak mungkin sama ini hasil pengamatan kelompok 1 sama kelompok 2. Jelas terjadi perbedaan. Kita mulai dari kelompoknya Arlin mungkin. Silakan Arlin presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Saya dari kelompok 2 akan memaparkan hasil pengamatan dari nekropsi kami. Dari hasil nekropsi yang kami lakukan pada ayam, kami menemukan adanya cacing pada usus atau saluran pencernaan, adanya bintik putih pada organ hati, serta adanya lendir pada saluran pernapasan, dan paru-paru yang terlihat pucat. Jadi kami menyimpulkan bahwa ayam tersebut terkena parasit dan bakteri. Iya. Sekian saja hasil. Jadi penyakit apa di situ? Sakit. Jadi kami menyimpulkan dari ini adalah penyakit CRD, chronic respiratory. Oh iya. Bagus sekali. Kita beri tepuk tangan dulu. Jadi dia sudah melakukan hasil pengamatannya bahwa ayamnya itu terkena penyakit CRD. Terus di bagian ususnya itu ada cacingnya, ada bakterinya, hatinya jadi perubahan. Itu dia mendiagnosis terjadi penyakit CRD. Mungkin ada kelompok lain mungkin. Kelompok lain. Kami akan memberikan tanggapan kepada kelompok 2. Apakah kalian mengecek bagian jantungnya tadi tidak terjadi apa-apa atau tidak ada perubahan pada jantungnya? Ya, silakan kelompok 2. Iqmal. Maksud Jadi hasil pengamatannya kalian pada jantung itu apa? Apakah ada Pada organ pencernaan di pengamatan kelompok 1 tidak terjadi perubahan. Jadi sakitnya itu bersumber pada saluran pernapasannya. Iya, bagus sekali. Terima kasih anak-anakku. Berarti kalian sudah memahami tentang pembelajaran kali ini. Kira-kira ada yang dipertanyakan sampai di sini? Ada? tidak, Pak? Iya Pak, semua ya? Ya, Pak. Bagus. Bagaimana perasaannya kalian dengan pelajaran ini? senang. Iya, kita bisa lakukan lagi. Ada yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran ini? Ya Ismail, silakan. Kesimpulan pada pembelajaran ini adalah: 1. Dengan pembelajaran ini kami dapat melakukan diagnosis penyakit ternak unggas dengan cara pengamatan organ tubuh ternak ayam dengan cara bedah bangkai. Iya, bagus sekali ya. Kita beri. Jadi Iqmal dia melakukan penemuan penyakit dengan cara bedah bangkai. Ada lagi yang tambahkan? Siapa yang tambahkan? Iya, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran ini, kami dapat menentukan penyakit pada terapia dengan cara mengamati perubahan organ dalam tubuh ternak. Iya, bagus sekali. Iya, luar biasa semua. Ada lagi yang tambahkan? Iya, silakan. Kami bisa membedakan hasil penentuan penyakit dengan cara beda bangkai dibandingkan dengan pengamatan dari luar. Iya, bagus sekali ya. Kalian bisa bedakan antara penyakit yang kalian mengamati dari luar dengan penyakit dengan beda bangkai. Itu bagus sekali. Iya. Jadi sebelum kita akhiri, silakan kembali dulu ke tempatnya masing-masing. Sampai kita melakukan praktikum ya. Jadi ada penambahan wawasan baru yang kita dapat dari sini. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan melakukan apa? Ya, identifikasi lagi. Kita sudah melakukan penyakit, sekarang kita melakukan pemeliharaan dia, pemeliharaan ternak. Nanti pada pertemuan berikutnya. Ya. Seperti biasanya tadi kita awali dengan doa, sekarang kita tutup lagi dengan doa.
Jadi ya apa yang kita lakukan dapat berguna dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Ya silakan ketua kelas kita mulai. Ya, Pak. Marilah teman-teman kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ali. Jadi tadi kan kalian sudah buat video. Video yang kalian buat itulah hasil proyeknya kalian. Itu hasil dari pembelajaran ini. Jadi video itu kalian upload di YouTube-nya kalian, YouTube atau di media sosial kalian upload. Bisa di Facebook, bisa di YouTube. Iya kan? Proses pemberdayaan bangsa yang kalian lakukan itu upload itu hasil produknya kalian, itu produk akhirnya kalian. Silakan siapkan dulu Arlin sebelum kita pulang. Pak. Siap. 1, 2, 3.